Oke, teman-teman. Sekarang ini di samping gue ada model getar membahana yang konon bernama Limlina. Limlina. Oh, Limlina, Linasnya. Beb, apa kabar, Beb? Baik, Koko. Beb, udah berapa lama sih terjun di dunia model? Sebenarnya itu dunia model dari tahun 2005. Cuman waktu itu kan jarang-jarang dan waktu itu sosmed belum merajalela lah ceritanya gitu. Jadi ya portofolionya sebagian hilang. Nah, baru mulai aktif lagi itu sekitar bulan Maret tahun lalu. Pantesan kok lihat foto beredar di kalangan sosmed itu belum lama-lama ini. Iya, belum setahun. Makanya langsung gue modusin. Tapi kita janjian udah 5 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Gua kenal baru 2 bulan. Oh iya, 2 bulan ya? Kan begitu tahu nama Limlina langsung aku DM-in. Iya kan? Oh tapi, iya, yang PPKM itu kalau nggak salah ya. Iya benar. Kamu juga lagi jaga jarak sama aku, makanya kita nggak pernah ketemu. Nah, Beb, selama ngejalanin karir model ini, apa sih kiat-kiat lu yang selama dari 2015 sampai 2021 ini? 2005 ya? 2005 sampai 2021 berarti ada 16 tahun. Kiat lu gimana sih bisa menjaga eksistensi lu sebagai model? Sebenarnya nggak yang jaga-jaga gimana banget ya. Yang pasti jaga berat badan kalau gue. Iya sih. Yang nggak bisa kita cegah kan cuma umur. Iya, selebihnya kita bisa jaga, kita bisa jaga. Meminimalis sesuatu yang tidak kita inginkan. Kayak Koko juga. Kenapa Koko bisa eksis sampai sekarang? Karena Koko awet tua. Ya kan? Lu ganteng kok. Itu kalau yang mau menghibur-hibur biasa berkata-kata gitu. Tapi kalau yang tujuannya untuk honestly biasanya sih bilang gua tua. Gua aja mau lamar jadi gitu. Kurang ajar tuh. Selama 16 tahun pasti lu udah ngalamin yang namanya manis, asam, pahit, getirnya terjun di dunia model. Pengalaman pahit lo apa sih? Pengalaman pahit kayaknya nggak gitu ngerasain banget sih sebenarnya. Oh, pernah waktu itu gue private, ya kan? Tapi private-nya memang seksi casual. Waktu itu dia fotografernya itu suruh gue bawa kancing. Gue serasa kayak diperkosa. Ya emang sih brand image gue seksi casual, tapi kalau untuk kasih lihat bra gitu, yang bra banget, gue kayaknya gimana gitu, kecuali lu pakai keben atau pakai bikini, memang itu apa adanya kayak gitu, memang untuk dilihat gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak bra renda-renda gitu dan lu sengaja buka, kayaknya gimana beda gitu. Konsep. Iya betul. Beda konsep. Nah, ya memang konsep itu kecewa. masih dalam jalur konsep model, foto model sih. Tapi kalau memang tidak available untuk konsep itu kan lu bisa nolak juga kan. Mau nolak nggak enak kok. Fotografernya galak. Enak ya kalau orang deket kamu tuh serba dibilang nolak nggak enak. Kalau gitu gue bilang I love you, lu pun mau nolak tuh nggak enak. Iya kan? Kalau itu soal perasaan kok beda. Tapi kalau lu bilang I love you, Nah, selama jadi model ini, prestasi paling tinggi lu yang bikin lu bangga sampai sekarang ini, yang bisa lu ceritain mungkin ke anak-anak lo, terus ke saudara-saudara lo? mungkin sampai saat ini ya gue jadi model Darwis. Nggak semua orang sih punya kesempatan di foto Babe Darwis sih. Iya, dia udah bilang nggak sembarangan bisa jadi model saya. Dia bilang gitu. Dan itu modelnya pun model kelas, bukan model yang private dia loh. Iya. Ini untuk di kelas gitu. Karena Babe Darwis notabene dari yang beauty elegant sampai ke nude pun gue tahu dia memoto itu gitu loh. Tapi tidak terbekas di pikiran orang-orang bahwa Babe Darwis itu adalah fotografer spesial nude atau pernah fotoin telanjang siapapun, karena semuanya berdasarkan si Om Darwis juga ya, dia nggak maksa kok. Iya betul.
Dia nggak maksa. Senyamannya lo aja, dia tawarin begini oke nggak? Kalau oke, ya udah, dia nggak maksa. Ya karena memang pengalaman semua udah dialami sama Babe Darwis, makanya gua pernah baca biografinya juga bahwa dia juga pernah, kalau boleh dibilang pelopor fotografi nude kayaknya Babe Darwis, tapi nggak tahu nanti kalau teman-teman ada yang lebih tahu tentang informasi ini bisa komen di bawah ini ya. Nah, Beb, harusnya menurut Koko nih, lu harus bangganya itu karena kenapa? Kalau tahun 2005 lu udah jadi model, udah pernah jadi model, itu nggak sembarangan orang ketika tahun 2005 itu semudah itu disebut sebagai model. Tidak seperti sekarang ini kan di sosial media yang terlalu melimpah ruah dengan tampil yang model-model baru. Karena kalau dulu kan kriterianya kan banyak sekali. Termasuk tinggi berapa sih? Kenapa? Tinggi badan. 165. 165 untuk wanita Asia masih fine lah, oke. Karena gini, kalau sekarang ini kan boleh sedikit mengenyampingkan kesempurnaan tinggi badan dan berat badan. Kalau kamu kan memang ideal tinggi beratnya itu dapat, terus memang menurut gue lu itu layak memang disebut sebagai real model, bukan bikin lu baper, tambah sayang gitu. Iya, karena Saya minta diajak pulang lagi. Iya. Nah, yang bikin lu suka nggak pede apa sih? Yang nggak pede pinggang. Pinggang. Why? Pinggang gue lebar. Gue ngeliat model-model lain tuh kayaknya shape banget gitu ya. Coba sih berdiri sih. Nah, makanya Lebar nggak sih? Menurut gua nggak sih ya. Teman-teman ada ini nggak? Menurut lu ini nggak sih lebar nggak sih? Nggak ya? Sempurna ya? Aman ya? Vi, tapi gue berasa menurut lu tuh kayaknya pinggang lebar nggak? Enggak kan? Berarti lu yang nggak bersyukur, Beb. Iya. Padahal berapa ratus ribu atau berapa juta wanita di belakang sana pengen punya body kayak lu. ya di atas langit masih ada langit kali ya. Apa rumput tetangga lebih hijau kali ya? Tapi enggak. Kalau Koko mau ditanya secara jujur, mungkin gue cari yang lebih mudah, tapi enggak. Kenyataan gue berapa kali kegiatan ngelibatin lu, ya kan? Berarti Gue bersyukur banget tuh, padahal tau nggak kok di belakang itu ya. Gue cerita sedikit pengalaman. Suami gue yang kedua ini, pas setelah gue terjun lagi ke dunia model ini dari bulan Maret tahun lalu, dia selalu bilang gini, ingat umur, badan lu lebar, anak lu udah 4, siapa fotografer mau bayar lu? Nggak masuk logika, nggak tahu diri lu, begitu terus mematahin semangat lo ya. selalu kayak gitu. Sampai akhirnya dia larang gue tetap kekeh kan, karena memang passion gue di sini gitu kan. Ya, ditambah lagi hobi juga. Hobi. Ya udah, sampai akhirnya gue sampai di mata Darwis baru dia diem. Gue sengaja orang yang ngerendahin gue bakal tunjukin gue bisa. Tahu nggak dia privat sama Babe Darwis? Tahu nggak kapan? Gua itu tahu persis. Ketika kita ke Dukuh Atas itu seharusnya gue janjian sama dia. Iya kan? Iya. Hari itu gue janjian sama dia dibatalin. Tapi gue langsung maklum karena ini bicara naik kelas. Kalau Koko bilang tuh kalau di foto Babe Darwis itu bicara naik kelas. Ya maaf ya kok ya. Enggak. Koko nggak protes kan? Hari itu kan Koko nggak protes. Bahkan sedikit pun nggak ada kata-kata ya gue udah janjian, udah apa, seenaknya aja lu batalin. Enggak. Koko merasa kalau seandainya itu anak didik Koko dari nol pun, seandainya hari itu ada janji dengan Koko, tetap Koko prioritasin. Udah, lu mendingan foto sama Babe Darwis. Tambah sayang. Nah itu dia, makanya gue tuh selalu mengasih support ke anak-anak terjun di dunia model. Apapun itu, bila itu menghasilkan nilai plus, selalu gue suruh nomor satuin. Bahkan ketika terlibat di event gue pun, di event gue secara red mungkin sebagian besar model tahu. Seandainya itu ada tawaran tiba-tiba nih, misalnya nih hari ini event, tiba-tiba dia dapat callingan misalnya main sinetron yang bayarannya misalnya 10 juta, udah kamu lu belain. Bener kok. Bener. Koko nggak pernah sakit hati tentang hal itu. Yang penting dikasih kabar, kasih info dan penjelasan yang baik, bukan karena tipu-tipu. Karena ada kalau tipu-tipu cari alasan itu kadang-kadang gini loh. Dalam sebuah event nggak sepenuhnya kita itu 100% sebenarnya membutuhkan si A untuk model ya. Seharusnya kita bisa
memakai jasa si B, si C. Tapi karena kita memikirkan bahwa gua harus memberikan perhatian khusus nih sama si A. Sebenarnya lu mau ngebantu kan? Mau ngebantu Maaf niatnya namanya. kan. Maksudnya sekali-sekali deh gua masukin si A ini. Tiba-tiba gua dibohongin dengan kata-kata mungkin kok tiba-tiba aku pagi-pagi muntah-muntah. Itu kayaknya walaupun itu jujur, kadang-kadang hati kita tuh merasa gue dibohongin nggak ya atau gini-gini. Itu sih gua rasa itu perasaan orang secara umum ya, bukan karena gua kesel tanpa alasan, tapi kadang-kadang memang seperti itu. Tapi kalau dia terus terang, nih kok, sorry kok, aku nggak enak banget nih, apalagi kalau sampai video call ya biasanya kan, nggak enak banget ini mau ngomong sama Koko nih. Besok itu padahal kan eventnya Koko, terus tapi ini ada tawaran mungkin kontrak iklan ataupun syuting sinetron, terus itu lebih penting, bukan mau semata-mata Koko itu minta diutamakan, enggak. Bahasanya bahasa yang baik untuk menyampaikan supaya kita juga tahu alasan dan menerima alasan tersebut ya. Ngomong kita aja, kita lebih baik. Oke, thank you Beb, kita udah ngobrol-ngobrol, sukses terus pokoknya buat Thank you, Kosan. karirnya Lim Lina Shan. Kayaknya nggak pakai Lim deh, Lina Shan. Pokoknya Makasih juga nih kok. Gue bangga lo bisa gabung ikut di event-event yang kita sebenarnya. Aku juga bangga loh bisa ikut sertakan dalam eventnya KFM. Can feel the bass in the style.